Baik anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran ya, sebaiknya kita berdoa dulu sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa, mulai. Selesai. Sebelum kita masuk ke materi pembelajaran ya, seperti biasa ya, Bapak absen dulu. Alicia, Anggita, Aprilia, Aulia, Fitriani, Hilda Ayu Sapitri, Kirani Ayu Kusliani, Lisa Sukma, Mariat, Nabila Amelia, Nadia Anggraini, sakit, Salwa, Anissa, satu lagi Cinta, ya, Cinta, ya. Di hari ini tidak hadir dua siswa, ya, karena sakit. Kita doakan mudah-mudahan sakitnya cepat sembuh, ya. Apa kabar hari ini? Sehat ya semuanya ya. Ya, mudah-mudahan sehat dan hari ini hari dan insya Allah hari Jumat adalah hari yang baik di antara hari-hari yang baik ya, di antara hari yang lain begitu. Baik, sebelum kita memasuki pembelajaran ya, seperti biasa kita kemarin sudah belajar tentang pemasaran ya. Masih ingat pelajarannya? Masih ya. Nah, di dalam konsep pemasaran itu ada istilah namanya strategi pemasaran ya, strategi pemasaran. Nah, ini adalah materi yang sudah kita bahas kemarin ya, tentang pemasaran, bauran dan struktur pasar ya. Nah, di dalam strategi pemasaran ini namanya strategi ya. Berarti itu strategi itu apa? Cara ya. Cara kita dalam menjual produk ya, menjual barang-barang yang kita jual ya. Karena ini konsepnya adalah pemasaran retail ya. Jadi kalau pemasaran itu kemarin ada berapa? Dua ya, pemasaran online dan offline. Ada dua. Nah, tetapi di dalam strategi pemasaran ya, itu ada istilah yang disebut namanya 4P. Ya, 4P. Ada yang bisa menyebutkan 4P itu apa saja? Ya, ada produk, ada price atau harga, ada place, ada tempat, dan juga promosi ya. Nah, semuanya itu kan menjadi strategi di dalam istilah marketing ya. Di dalam strategi marketing itu ada empat itu empat konsep yang betul-betul harus diterapkan di dalam kita menjalankan marketing atau di dalam menjalankan pemasaran. Nah, kita lihat dalam dunia bisnis, pemahaman yang mendalam akan membantu Anda dalam merencanakan dan menjalankan strategi pemasaran yang efektif. Kenapa dikatakan sebagai suatu strategi yang penting? Karena di dalam konsep bisnis, ya, di dalam konsep perusahaan-perusahaan baik besar maupun kecil, ya, bahwa yang namanya marketing, ya, marketing itu menjadi ujung tombak dari suatu perusahaan, ya. Kalau marketingnya nggak jalan, nggak akan mendapatkan apa? Nggak ada mendapatkan keuntungan, nggak akan mendapatkan uang, ya. Karena marketing itu harus bersaing dengan marketing-marketing yang lain, apalagi perusahaan sejenis misalkan ya. Kita ambil contoh perusahaan yang sejenis otomotif aja. Elemen-elemen ini sering disebut namanya 4P. Ada produk, price, place, dan promotion. Nah, ini adalah konsep atau strategi marketing yang harus ada. Marketing sekarang sebenarnya lebih mudah ya, karena menggunakan media sosial, makanya ada yang namanya pemasaran online. Itu akan jauh lebih sampai kepada masyarakat ya. Nah, strateginya bagaimana? 4P itu tadi ya, yang dijalankan 4P itu tadi ya. Ada produk, price, dan nah, dari strategi pemasaran ini ya, ini sesuai dengan tema kita yang sudah kita lakukan kemarin ya. Kan Bapak ngasih tugas tuh
ya. Tugas-tugas yang sudah kalian kerjakan karena dikerjakan di rumah ya, untuk membuat semacam, berarti ada empat project yang kita garap ya untuk hari ini, yang sudah siap kalian nanti bisa tayangkan ya, bisa kalian presentasikan di depan ya. Itu yang pertama dari kelompok produk, dari kelompok price, dari kelompok price dan promotion ya. Nah, dari sini siapa yang mau dan siap untuk presentasi duluan? Ayo, dari kelompok promotion. Oke, silakan maju ke depan untuk kita berikan aplaus dulu. Ya. Ini kan materinya udah dikirim ke Bapak ya. Jadi kalian tinggal presentasi saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4, kami akan menjelaskan tentang promosi. Saya perwakilan dari kelompok 4 juga, ada 2 orang. Saya Anggita. Saya akan menampilkan presentasinya. Oke, silahkan. Mau Bapak bantu atau mau sendiri? Bapak bantu ya. Oke, silahkan mau disampaikan tentang. Yang pertama itu ada promosi usaha meningkat pelanggan dengan strategi yang sangat jitu. Promosi merupakan kunci untuk menarik pelanggan dan membangun kesuksesan usaha. Dengan strategi yang tepat, Anda dapat menjangkau target pasar yang tepat dan mendorong pembelian. Nah, mengenal target pasar. Langkah pertama dalam promosi adalah memahami target pasar. Siapa yang ingin Anda jangkau, apa kebutuhan dan keinginan mereka. Yang pertama itu ada profil dan influencer. Kerjasama dengan influencer yang relevan dengan target pasar dapat meningkatkan jangkauan dan kepercayaan. Yang pertama dilihat dari identifikasi influencer. Nah, cari influencer yang memiliki followers yang sesuai dengan target pasar. Yang kedua, hubungi influencer. Berikan penawaran kerjasama yang menarik bagi influencer. Yang ketiga, ada konten promosi. Kerjasama dengan influencer untuk membuat konten promosi produk atau layanan. Ada evaluasi dan optimasi promosi. Pantau dan evaluasi kinerja promosi secara berkala. Gunakan data untuk mengoptimalkan strategi dan mencapai hasil yang lebih baik. Yang pertama itu ada tingkat kesadaran merek. Seberapa banyak orang yang tahu tentang merek Anda. Yang kedua, tingkat konversi. Seberapa banyak orang yang tertarik dengan promo Anda. Yang ketiga ada ROI atau return on investment. Keuntungan yang didapat dari investasi promosi. Oke, terima kasih. Kita berikan aplaus buat teman kita ya, yang sudah memberikan, menyampaikan ya apa yang sudah menjadi proyek dari kelompok berapa nih? Kelompok 4 ya, dan sukses sudah membuat, ini adalah strategi ya, salah satunya adalah tentang bagaimana mempromosikan produk ya. Jadi cara promo pun juga harus ada strateginya ya. Apalagi sekarang banyak media sosial yang dijadikan sebagai media untuk promosi ya. Terima kasih, silakan untuk duduk kembali. Terima kasih telah mendengarkan dan menyimak materi kami. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih dari kelompok 4 ya yang sudah mempresentasikan proyeknya ya tentang bagaimana membangun strategi di dalam mempromosikan suatu produk. Selanjutnya berarti ada 3 proyek lagi dari kelompok 2. Proyeknya apa? Price, berarti harga ya. Proyeknya udah selesai ya. Oke, siapa yang mau tampil hari ini? Berdua, oke. Kan udah dikirim ke Bapak juga itu, tinggal Bapak lihat di sini. Kelompok 3, 2. Price.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami perwakilan dari kelompok 2 akan mempresentasikan strategi pemasaran, price atau harga. Perkenalkan, saya Ata Jasmine. Perkenalkan, saya Nurul Fauzia. Harga dalam konsep pemasaran. Harga merupakan salah satu elemen penting dalam bauran pemasaran. Menentukan harga yang tepat sangatlah krusial untuk keberhasilan sebuah produk atau layanan. Selanjutnya, peran harga dalam pemasaran. Yang pertama, penghasil pendapatan. Harga adalah sumber utama pendapatan bagi perusahaan. Yang kedua, nilai dan persepsi. Harga dapat mencerminkan nilai dan persepsi konsumen terhadap produk. Ketiga, posisi kompetitif. Harga memainkan peran penting dalam menentukan posisi kompetitif sebuah produk. Yang keempat, keuntungan dan profitabilitas. Harga yang tepat dapat menghasilkan keuntungan yang optimal. Selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi penentuan harga. Pertama, biaya produksi. Biaya produksi mencakup bahan baku, tenaga kerja, dan overhead. Yang kedua, kompetisi. Harga produk saing dapat mempengaruhi penentuan harga. Yang ketiga, permintaan pasar. Permintaan konsumen terhadap produk dapat mempengaruhi harga. Selanjutnya yaitu strategi penetapan harga. Pertama, harga biaya plus, menghitung biaya produksi dan menambahkan margin keuntungan. Yang kedua, harga berorientasi nilai, menentukan harga berdasarkan nilai yang dirasakan konsumen. Yang ketiga, harga kompetitif, menentukan harga berdasarkan harga produk pesaing. Yang keempat, harga premium, menentukan harga yang lebih tinggi untuk produk premium. Selanjutnya ada penyesuaian harga, ada 3. Yang pertama itu diskon, menawarkan harga yang lebih rendah untuk menarik konsumen. Yang kedua ada promosi, menawarkan harga khusus untuk periode tertentu. Yang ketiga ada bundling, menawarkan paket produk dan harga yang lebih. Selanjutnya pentingnya analisis harga. Yang pertama itu memahami perilaku konsumen. Manfaatnya itu identifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan pembelian. Kedua, memonitor kompetisi. Manfaatnya menganalisis strategi harga pesaing untuk menentukan posisi kompetitif. Yang ketiga ada memprediksi permintaan. Manfaatnya itu mengetahui tren permintaan untuk menentukan strategi harga yang tepat. Selanjutnya ada etika dan transparansi dalam penetapan harga. Yang pertama itu keadilan, menentukan harga yang adil dengan seimbang bagi semua pihak. Yang kedua ada transparansi, memberikan informasi yang jelas dan transparan tentang harga. Selanjutnya ada kejujuran, menghindari praktik penipuan dan manipulasi harga. Kesimpulannya yaitu harga merupakan elemen kunci dalam strategi pemasaran. Penentuan harga yang tepat dapat menghasilkan keuntungan yang optimal dan membangun loyalitas konsumen. Ini kesimpulannya. Terima kasih dari kelompok 2 sudah menyampaikan materi yang sudah dibuat sebelumnya. Selanjutnya. Terima kasih atas Oke. Wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. Merancang produk ya, proyeknya. Merancang produk dalam konsep pemasaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan nama saya Jawa. Ini kami sebagai perwakilan dari kelompok 1 untuk mempresentasikan tentang merancang produk dalam konsep pemasaran. Yang pertama adalah merancang produk dalam konsep pemasaran. Merancang produk yang sukses membutuhkan pemasaran dalam tentang konsep pemasaran. Desain dan pemasaran harus selaras untuk mencapai tujuan bisnis dan memuaskan kebutuhan konsumen. Dan selanjutnya ada mengenal kebutuhan konsumen. Yang pertama ada riset pasar, memahami kebutuhan, keinginan, dan preferensi target pasar. Yang kedua ada analisis tren. Analisis tren mengenali tren pasar terkini dan memprediksi permintaan di masa depan. Yang ketiga ada mengembangkan persona, membuat representasi ideal
dari target konsumen untuk memahami perilaku dan motivasi mereka. Yang berikutnya ada membangun brand identity. Yang pertama ada nama produk, nama yang mudah diingat, unik dan sesuai dengan identitas produk. Yang kedua ada logo, yaitu simbol visual yang mewakili identitas dan nilai-nilai brand. Yang ketiga ada slogan, yaitu frase pendek yang mudah diingat dan menonjolkan keunggulan produk. Selanjutnya adalah menjadi produk yang fungsional. Yang pertama ada usabilitas, yaitu kemudahan produk untuk digunakan dan dipahami. Kedua ada ergonomi, yaitu desain produk yang nyaman dan aman untuk digunakan. Yang ketiga fungsionalitas, kemampuan produk untuk memenuhi kebutuhan dan tujuan konsumen. Selanjutnya membuat produk estetis. Yang pertama warna, yaitu menciptakan kesan, emosi, dan daya tarik visual. Yang kedua bentuk, mempengaruhi persepsi dan pengalaman pengguna. Yang ketiga tekstur, menciptakan sensasi dan pengalaman haptik. Selanjutnya memperhatikan aspek pengemasan. Satu, perlindungan, yaitu memastikan produk tetap terjaga dan aman selama proses distribusi. Yang kedua, branding, meningkatkan daya tarik dan citra produk di mata konsumen. Yang ketiga, informasi, menampilkan informasi penting tentang produk seperti komposisi, cara penggunaan, dan tanggal kadaluarsa. Selanjutnya membangun strategi pemasaran. Pertama, promosi, yaitu menjangkau target pasar dan membangun awareness produk. Yang kedua, distribusi, memastikan ketersediaan produk di lokasi yang mudah dijangkau konsumen. Yang ketiga, penjualan, menjelaskan proses penjualan dan membangun hubungan dengan konsumen. Keempat, pelayanan, memberikan layanan pelanggan yang memuaskan untuk membangun loyalitas. Selesai. Ya, selesai. Oke, terima kasih. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih dari kelompok 1 ya yang sudah menyelesaikan proyeknya dengan tema apa nih? Produk. Selanjutnya terakhir dari kelompok 3. Materinya apa? Place. Berarti apa itu? Place itu tempat ya, tempat yang strategis, tempat yang baik di dalam strategi marketing. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami perwakilan dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang tempat usaha dalam konsep pemasaran. Toko fisik, lokasi toko harus strategis dan mudah diakses oleh target pasar. Kedua, acara. Partisipasi dalam acara di lokasi yang ramai bisa menjangkau lebih banyak calon pelanggan. Ketiga, ada kantor. Desain kantor yang menarik bisa menjadi alat pemasaran dan membangun citra brand yang positif. Selanjutnya ada tempat virtual seperti website yang user friendly, menarik dan mudah dinavigasi, membantu pelanggan menemukan informasi dan produk. Selain itu ada media sosial. Platform media sosial memberikan kesempatan untuk berinteraksi dengan pelanggan, membangun komunitas dan mempromosikan produk. Ketiga ada aplikasi. Aplikasi mobile memungkinkan pelanggan mengakses produk dan layanan dengan mudah dan nyaman. Selanjutnya ada atmosfer dan pengalaman. Pertama ada suasana. Atmosfer di tempat harus selaras dengan brand dan menarik target pasar. Dua ada pengalaman. Tawarkan pengalaman yang unik dan memorable pelanggan untuk meningkatkan loyalitas. Ketiga ada sensory marketing. Manfaatkan panca indera untuk menciptakan pengalaman yang kuat dan berkesan bagi pelanggan. Selanjutnya ada elemen-elemen tempat yang pastinya kita butuhkan. Pertama ada dekorasi atau furnitur. Kedua pencahayaan yang nyaman dan warna yang sesuai. Ketiga kita bisa menambahkan musik yang nyaman dan suhu ruangan yang tepat. Keempat kita bisa menambahkan aroma seperti aroma terapi dan tekstur yang nyaman.
Selanjutnya ada mengoptimalkan tempat. Yang pertama ada riset, pahami kebutuhan dan preferensi target pasar. Yang kedua ada perencanaan, tentukan konsep, desain, dan strategi pemasaran. Yang ketiga ada implementasi, terapkan strategi pemasaran di tempat yang telah direncanakan. Dan yang keempat ada evaluasi, patuhi kinerja dan lakukan penyesuaian jika diperlukan. Lalu selanjutnya ada contoh tempat. Yang pertama itu hotel, menawarkan pengalaman menginap yang nyaman dan memorable. Terus yang kedua ada restoran, membangun suasana yang menyenangkan dan menawarkan makanan yang berkualitas. Lalu ada toko retail, menciptakan pengalaman berbelanja yang menyenangkan dan mengundang pelanggan untuk kembali. Jadi kesimpulannya, membangun tempat yang menarik dan relevan dengan target pasar sangat penting untuk membangun brand awareness, menarik pelanggan, dan mendorong penjualan. Dengan memahami konsep tempat dalam pemasaran, Anda dapat menciptakan pengalaman yang berkesan dan membangun hubungan yang kuat dengan pelanggan. Oke, selesai. Oke, terima kasih. Tepuk tangan. Terima kasih teman-teman yang sudah menyimak materi kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih sudah menyelesaikan proyek tentang strategi marketing ya. Jadi ada empat konsep ya yang disebut dengan namanya 4P ya. Produk, oke ya. Paham ya? Nah, jadi kalau sekiranya nanti kalian akan menjadi seorang marketing yang handal, cukup 4 itu harus ada. Ya, 4P itu harus ada. Ya, karena itu basicnya. Ya, itu. Hal-hal yang lain itu bisa sebagai suatu bentuk penunjang. Oke, jadi di samping ada 4 strategi yang dijalankan dalam konsep marketing. Ya, yang perlu kita ketahui juga ada beberapa struktur pasar. Ya, yang pertama ada pasar monopoli. Ya, bukan permainan monopoli itu bukan. Ya, kan kita sering tuh suka main monopoli. Ya, tapi di dalam istilah marketing atau istilahnya pasar ada yang disebut namanya pasar monopoli. Pasar monopoli dikatakan monopoli berarti kalau istilahnya monopoli berarti menguasai. Di mana pasar monopoli di sini adalah menguasai kebutuhan hidup masyarakat. Yang kedua ada pasar oligopoli. Ya, apa itu? Oligopoli biasa juga ya, tapi itu adalah nama dari suatu untuk pasar. Beberapa yang menyatakan di sini dikatakan sebagai pasar oligopoli. Yang pertama, beberapa penjual mendominasi pasar, ya. Dan yang ketiga, pasar persaingan monopolistik. Banyak penjual dengan produk yang berbeda atau diferensi, ya. Yang keduanya, persaingan berdasarkan atribut produk, bukan hanya harga. Nah, yang dimaksud dengan pasar monopolistik di sini adalah suatu komunitas pasar yang hanya menjual satu produk. Kalau pakaian ya pakaian, lain-lain. Dan selanjutnya ada pasar persaingan sempurna, ya. Bersaing tetapi sempurna, ya. Ini tulisannya gelap nih. Banyak penjual dan pembeli, berarti ini pasar-pasar pada umumnya, ya. Banyak penjual dan pembeli, produk homogen, identik dan atau identik, tidak ada hambatan masuk atau keluar pasar. Ya, jadi bebas, siapapun mau menjual produk apapun diperbolehkan, ya. Itu namanya pasar persaingan sempurna. Diskusi sudah, ya. Selanjutnya adalah kita sedikit mereview dari hasil pembelajaran kita dari minggu kemarin, termasuk hari ini, termasuk dari beberapa presentasi yang sudah kalian sampaikan, ya. Ini menjadi pembelajaran buat kita, ya, bahwa di dalam sistem marketing perlu kita tentunya mempunyai yang namanya strategi, ya. Jadi strategi itu merupakan cara, ya, cara seseorang untuk bisa menggapai hasil yang lebih paham. Oke, kalau sudah paham, kita masuk ke tahapan
kuis di grup pemasaran. Udah masuk di grup, udah ada di grupnya. Ya, oke. Silahkan dikerjakan kuisnya. Sudah? Oke, sebentar. Nanti selesai bareng-bareng. Nanti hasilnya kita lihat nanti di layar. Siapa yang paling cepat mengerjakan. Kelihatan nanti di sana. Ya. Sudah? Ya. Ini sudah juga, udah. Yang berhasil mengerjakan paling duluan Rahel. Mana Rahel? Luar biasa. Ratu. Mana Ratu? Siapa? Siti Haliza. Nabila. Yang keenam. Septi. Mana Septi? Oke, terima kasih. Hari ini kita sudah belajar ya tentang membangun strategi di dalam ilmu pemasaran ya. Jadi ketika nanti kalian bekerja di suatu perusahaan ya, kalian paling tidak tahu tentang bagaimana membangun strategi yang baik. Bahwa sebenarnya membangun bisnis itu merupakan suatu hal yang mudah ya, tergantung bagaimana kita ya mau mengambil momen itu atau tidak ya. Tetapi kalau kita sudah mau berkomitmen diri kita untuk bisa menjalankan bisnis, menjalankan suatu kegiatan perniagaan, menjalankan suatu bidang-bidang usaha, maka kuncinya satu, harus konsisten gitu ya. Jadi materi di kesempatan hari ini ya, ini menjadi suatu dasar, menjadi suatu modal diri kita untuk bisa menjalankan bisnis dengan baik. Terima kasih waktunya hari ini anak-anak ya. Bapak cukup bangga, cukup senang dan terima kasih. Saya cukupkan sampai di sini. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita nanti ketemu di lain waktu, di jadwal yang berbeda. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.